Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir pada saat manusia telah meninggalkan dunia ini adalah kuburan. Di tempat itulah semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal dan perbuatannya semasa hidupnya di dunia. Tahukah kita, ternyata dalam kubur tersebut di setiap harinya selalu menyeru dan meneriakkan peringatan bagi setiap manusia tentang suatu hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pindah ke alam kubur tersebut. Lantas peringatan apakah yang telah diserukan oleh kubur itu? Simak video ini sampai akhir agar pemahaman kita tidak sesat. Hal ini sudah tertulis dalam kitab Daqaiqul Al-Akbar. Dalam kitab tersebut semakna dengan hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi pada halaman 639 juz 4. Dalam hadis itu telah disebutkan, kuburan itu di setiap harinya berseru dan meneriakkan tentang 5 peringatan. Saya ini adalah tempat kesendirian. Oleh karena itu, maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nantinya, yaitu bacaan kitab suci Al-Quran. Saya adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah saya dengan sholat malam. Saya ini adalah tempat yang dipenuhi dengan tanah, serta dikelilingi oleh tanah. Maka bawalah alas tidurmu, yakni amal soleh. Saya ini adalah sarangnya ular. Oleh karena itu, maka bawalah racun ular tersebut dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah tempatnya malaikat mungkar dan nakir bertanya. Maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut penjelasan dari 5 peringatan tersebut. Yang pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang gelap, sunyi, dan sepi. Bahkan tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau untuk menemani. Dan bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran semasa hidupnya di dunia, Al-Quran tersebutlah yang akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Hal ini telah diriwayatkan oleh Al-Bazar. Dalam kitab La'ali Masmunah menjelaskan bahwa jika seseorang telah meninggal dunia dan ketika orang-orang sedang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburannya di rumah, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan. Lalu ia berdiri di dekat kepala sang mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, lalu ia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah mayat dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datanglah 2 malaikat itu, yakni malaikat Mungkar dan Nakir, untuk menanyakan atas amal perbuatan si mayat tersebut semasa hidup di dunia. Lalu kedua malaikat itu berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayat agar memudahkan proses tanya jawab tersebut. Akan tetapi orang tampan tersebut berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, maka lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak mau berpisah dengan orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian orang tampan itu berkata kepada mayat, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu membacaku dengan suara yang keras, dan terkadang kamu membacaku dengan suara yang pelan. Jangan khawatir,
setelah engkau menghadapi pertanyaan dari Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan lagi. Yang kedua, carilah penerang yang nantinya akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan penerangan ketika sudah di alam kubur nanti. Salah satunya ialah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Sholat adalah cahaya dan sedekah juga merupakan bukti yang nyata. Sabar itu sinar dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Dari hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW telah bersabda mengenai tentang kuburan seorang wanita yang berkulit hitam. Wanita tersebut bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal. Kemudian beliau, Nabi Muhammad SAW, menyolatkan wanita tersebut di atas kuburnya. Setelah usai, Nabi Muhammad SAW berkata, "Sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan sholatku di atas mereka." Dari hadis riwayat Muslim. Ketiga, carilah alas tidur untuk alas di alam kubur, yaitu amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Nantinya amal tersebut akan menjadi alas tidur bagi sang mayat ketika sudah di alam kubur. Salah satu amal soleh tersebut ialah dengan membaca Al-Quran. Bahkan selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quranlah yang akan memberikan alas tidur bagi sang mayat kelak ketika sudah di alam kubur. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La Al-Masmunah. Dalam kitab tersebut telah menjelaskan bahwa kelak Al-Quranlah yang akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. 4. Bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular ketika di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan membaca bacaan ini, berarti orang tersebut telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ular penyiksa di alam kubur tersebut itu bernama ular tinin. Pedihnya siksaan ular itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu an berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu mulai kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna lagi. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu dengan seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 5. Perbanyaklah membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dengan meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut akan dapat mempermudah sang mayat untuk menjawab pertanyaan dari malaikat di alam kubur. Hal ini dikarenakan bahwa kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia akan mendapatkan jaminan surga. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah. Lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, zikir yang paling utama itu adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama itu adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah
5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan pada manusia di setiap harinya. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar teriakan tersebut. Karena hal yang demikian ini bisa jadi jika kita diperdengarkan teriakan tersebut akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kalian tidak saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim nomor 7393 dan Ahmad. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika ada kesalahan dalam penulisan dan penjelasan, mohon dimaafkan. Ini murni kesalahan dari admin. Namun jika ada benarnya, hal tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.